Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Pernahkah kalian merasa bahwa sejarah yang kita pelajari di sekolah itu terlalu rapi, terlalu sederhana, seolah ada bagian-bagian penting yang sengaja dihilangkan atau bahkan diubah? Hari ini kita akan menyelami sisi gelap dari sejarah, menggali beberapa teori konspirasi paling menarik dan kontroversial yang membuat kita bertanya, apa sebenarnya kebenaran itu? Kita mulai dengan sebuah nama yang mungkin sudah sering kalian dengar. Illuminati. Bukan sekadar simbol di film atau musik. Teori ini menyatakan ada sebuah kelompok elit rahasia yang beroperasi dari balik bayang-bayang mengendalikan jalannya dunia. Bayangkan sebuah ruangan gelap penuh asap cerutu, di mana orang-orang paling berkuasa di dunia, pemimpin negara, miliarder, kepala bankir berkumpul. Mereka tidak sedang membahas cuaca. Mereka merancang perang, memicu krisis ekonomi, dan menentukan siapa yang akan naik dan siapa yang akan jatuh dari panggung politik global. Revolusi besar, perang dunia, krisis keuangan, apakah semua itu terjadi secara alami atau didesain dengan sengaja untuk keuntungan segelintir orang? Teori ini mengklaim bahwa banyak peristiwa besar dalam sejarah sebenarnya adalah bidak catur yang mereka gerakkan untuk menciptakan tatanan dunia baru di bawah kendali mereka. Mengerikan bukan? Sekarang, mari kita mundur ke tahun ke-1963, Dallas, Texas. Presiden John F. Kennedy tewas tertembak. Versi resmi mengatakan pelakunya tunggal, Lee Harvey Oswald. Kasus ditutup, tapi banyak sekali kejanggalan. Ada film Zapruder yang terkenal itu, yang menurut sebagian ahli menunjukkan tembakan datang dari arah yang berbeda, dari depan, bukan hanya dari belakang tempat Oswald berada. Ada puluhan saksi mata yang mengaku mendengar lebih dari 3 tembakan. Lalu, ada teori peluru ajaib yang konon bisa berbelok-belok di udara. Semua ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah Oswald hanya kambing hitam? Apakah ada penembak kedua di Bukit Berumput yang dikenal sebagai Gracie Knoll? Siapa yang diuntungkan dari kematian JFK? Apakah ini ulah mafia, CIA, atau bahkan kelompok yang lebih besar yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan progresif Kennedy? Hingga hari ini, pembunuhan JFK tetap menjadi salah satu misteri terbesar abad ke-20. Sebuah luka terbuka dalam sejarah Amerika. Dari bumi, kita terbang keluar angkasa. Tahun ke-1969, satu langkah kecil bagi seorang manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia. Neil Armstrong menjejakkan kaki di bulan. Seluruh dunia terpukau. Tapi, benarkah teori konspirasi pendaratan di bulan adalah salah satu yang paling populer? Para penganut teori ini menunjukkan berbagai bukti. Bendera Amerika yang berkibar, padahal di bulan tidak ada atmosfer atau angin. Bayangan para astronot yang jatuh ke arah yang berbeda-beda, seolah ada beberapa sumber cahaya, seperti di studio film. Tidak adanya bintang di langit, bulan yang gelap gulita. Mereka mengklaim, di tengah panasnya Perang Dingin dan perlombaan antariksa melawan Uni Soviet, Amerika Serikat putus asa. Mereka tidak bisa kalah. Jadi, mereka memalsukannya. Mereka menyewa sutradara film ternama, mungkin Stanley Kubrick, untuk membuat seluruh adegan pendaratan di bulan di sebuah studio rahasia di bumi. Tujuannya, memenangkan perlombaan antariksa dan membuktikan superioritas teknologi mereka. Apakah mungkin pencapaian terbesar manusia hanyalah produksi film terbesar dalam sejarah? Mari kita pergi lebih jauh lagi ke masa lalu. Jauh sebelum negara-negara modern ada, kita sering diajarkan bahwa peradaban dimulai dari berburu dan meramu, lalu pertanian, lalu kota-kota sederhana. Tapi bagaimana jika ada peradaban lain yang jauh lebih maju, yang hilang ditelan waktu? Kita bicara tentang Atlantis, Lemuria, atau Dwarka. Legenda mengatakan, para Deben ini memiliki teknologi yang bahkan melampaui zaman kita. Mereka punya sumber energi canggih, kemampuan terbang, dan pemahaman mendalam tentang alam semesta. Buktinya,
Para penganut teori ini menunjuk pada bangunan-bangunan kuno yang mustahil dibangun dengan teknologi. Zaman itu, seperti piramida Giza atau Puma Punku di Bolivia dengan potongan batu presisi tinggi. Ada juga pita-pita kuno, seperti peta Piri Reis yang menunjukkan garis pantai Antartika bebas es. Sesuatu yang seharusnya tidak diketahui pada masa itu. Apakah ini semua hanya kebetulan? Atau bukti bahwa sejarah manusia punya bab yang hilang? Sebuah episode tentang peradaban super canggih yang musnah akibat bencana alam dahsyat kembali ke era yang lebih modern. Perang dunia, operasi intelijen, penemuan teknologi. Banyak yang percaya bahwa pemerintah di seluruh dunia sengaja menyensor atau menyembunyikan informasi penting dari publik. Dokumen-dokumen rahasia yang tidak akan pernah kita lihat. Operasi hitam yang dilakukan oleh agen mata-mata atau penemuan teknologi revolusioner yang sengaja ditahan agar tidak mengganggu status quo ekonomi dan kekuasaan. Misalnya, teknologi energi gratis yang bisa menggantikan minyak bumi atau obat untuk penyakit mematikan yang disembunyikan oleh perusahaan farmasi raksasa demi keuntungan. Pertanyaan utamanya selalu sama. Siapa yang diuntungkan dari penyembunyian ini? Siapa yang takut jika kebenaran terungkap? Teori-teori ini melukiskan gambaran dunia di mana informasi adalah senjata. Dan kita, masyarakat umum, sengaja dibiarkan dalam kegelapan. Jadi, setelah mendengar semua ini, apa yang harus kita percaya? Apakah sejarah yang kita kenal adalah kebenaran mutlak? Atau hanya sebuah cerita yang disetujui bersama? Sebuah narasi yang ditulis oleh para pemenang. Illuminati yang mengendalikan dunia dari balik layar. Konspirasi pembunuhan JFK. Pendaratan bulan palsu. Peradaban kuno yang hilang. Dan rahasia-rahasia pemerintah. Semua ini mungkin terdengar gila. Mungkin memang hanya sekadar teori liar tanpa dasar. Tapi mungkin juga ada sedikit kebenaran di dalamnya. Tugas kita bukanlah untuk langsung percaya pada setiap teori konspirasi yang ada. Tugas kita adalah untuk berpikir kritis, untuk bertanya, untuk tidak menerima begitu saja apa yang disajikan kepada kita. Sejarah mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Mungkin kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih aneh, lebih kompleks, dan lebih misterius daripada yang pernah kita bayangkan. Bagaimana menurut kalian? Teori mana yang paling masuk akal? Atau apakah ini semua omong kosong? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk suka video ini jika kalian menikmatinya. Dan berlangganan kanal kami untuk lebih banyak konten yang menantang pikiran seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan ingatlah untuk selalu mempertanyakan segalanya. Sampai jumpa di video berikutnya.